Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 struktur data ingin menjelaskan tentang materi multiple English. Kami sendiri beranggotakan Muhammad Fadil Rozak. Saya Muhammad Zainal Hakam. Saya Lubna Salva Jaiza. Saya Luvita Gina Rahmatika. Berikut penjelasan mengenai multiple English yang akan kami sampaikan. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Materi kita hari ini yaitu multiple English. Sebelum kita belajar bagaimana multiple English bekerja, kita harus tahu apa itu English itu dahulu. Untuk English adalah salah satu struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Struktur data ini memungkinkan kita dengan mudah membuat tempat baru untuk menyimpan data kapan saja yang dibutuhkan. Untuk English itu punya beberapa istilah. Ada head, ada not, ada pointer, terus ada null. Untuk head yaitu penunjuk akan not pertama. Jadi sebelum not pertama itu pasti ada head. Untuk not yaitu elemen-elemen yang ada di dalam linked list. Misal ada 6 elemen berarti ada 6 not. Terus setiap not itu punya menyimpan data dan alamat. Tapi menyimpan alamatnya itu alamat selanjutnya atau menyimpan alamat not selanjutnya. Terus yang terakhir yaitu null. Kalau head itu adalah penanda akan not pertama, null adalah penanda not terakhir. Jadi setelah not terakhir nggak menunjukkan ke alamat not berikutnya, tapi null. Untuk komponen-komponen linked list. Linked list punya beberapa komponen yaitu not, pointer, head. Kita bisa analogikan head sebagai lokomotif atau kepala kereta, sedangkan not bisa kita analogikan sebagai gerbong-gerbong kereta yang banyak, dan setiap gerbong itu kita sambung menggunakan pointer atau sambungan antar gerbong. Ya, baik, setelah kita mempelajari pengertian dari konsep dasar linked list dan juga kita sudah mengenal komponen dari linked list, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu multiple linked list. Materi utama kita, pengertian dari linked list tersendiri adalah setiap linked list yang setiap node-nya mempunyai beberapa pointer, tidak hanya satu. Jadi linked list yang setiap node-nya memiliki lebih dari satu pointer sehingga membuat linked list ini dapat terhubung ke lebih dari satu node lain. Artinya tidak hanya punya satu jalur khusus, tetapi bisa mempunyai cabang. Seperti contoh di gambar ini. Jadi node-nya itu tidak hanya memiliki satu jalur khusus, tetapi memiliki jalur-jalur lain sehingga bercabang. Nah, hal ini membuat multiple linked list bisa bertingkat, bercabang, dan lebih relasional. Ini keterangannya ya, seperti yang tertera di PPT. Nah, analogi sederhananya supaya kita lebih memahami mengenai multiple linked list, seperti contohnya sebuah kelas. Di sini kita ganti sebuah kelas yang dimana not A, not B, not C itu adalah siswa. Kan di dalam satu kelas terdapat banyak siswa. Nah, setiap siswa mempunyai hobi tersendiri. Artinya siswa punya satu pointer ke siswa berikutnya, dari not A ke not B, dari not A ke not D, dari not A ke not E, dan juga siswa memiliki satu pointer ke dalam daftar hobinya tersendiri. Nah, ini yang kotak-kotak ini disebut not ya, seperti yang ada di sini. Sedangkan garis-garis lurus ini penghubung atau pointer. Jadi satu not siswa punya pointer ke siswa lain dan juga punya pointer kepada hobinya sendiri. Analogi lain seperti folder file. Bayangkan sebuah komputer, folder punya pointer ke folder lainnya. Folder juga mempunyai pointer ke dalam file di dalamnya, sehingga semuanya itu saling terhubung. Nah,
Cara kerja multiple linguist tersendiri yaitu untuk menampilkan semua data. Kapan multiple linguist ini digunakan? Multiple linguist biasanya digunakan untuk data mahasiswa, data produk, data buku, struktur organisasi, struktur pohon sederhana, dan representasi web sederhana. Multiple linguist ini mempunyai kelebihan tersendiri, diantaranya itu lebih fleksibel karena bisa untuk membuka seluruh data, tidak membukanya lebih dari satu-satu, sehingga membuat multiple linguist ini menjadi lebih fleksibel dan bisa menyimpan relasi kompleks, tidak perlu ukuran tetap seperti array. Dan multiple linguist ini sangat cocok digunakan untuk data bertingkat. Selain kelebihan, multiple linguist juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu lebih sulit dipahami. Yang kedua, manajemen memori lebih kompleks. Yang ketiga, bisa terjadi memory leak jika tidak hati-hati. Perbandingannya antara multiple linguist, single linguist, dan double linguist dari segi fitur, single list hanya memiliki 1 pointer, double list memiliki 2 pointer, sedangkan multiple linguist memiliki lebih dari 2 pointer. Dari strukturalnya, single list lebih linear, sedangkan double linguist memiliki 2 arah. Tetapi multiple list itu strukturalnya lebih bercabang, tidak hanya linear 1 arah ataupun 2 arah. Dari segi kegunaan, single list hanya dapat digunakan untuk data sederhana, sedangkan double linguist untuk navigasi 2 arah, sedangkan multiple linguist untuk data relasional, data yang bersifat bercabang atau bertumpuk. Jadi kesimpulannya, multiple linguist adalah struktur data yang setiap node-nya memiliki lebih dari 1 pointer, dapat membentuk hubungan bercabang dari satu node ke node lainnya, dan cocok digunakan untuk data bertingkat atau relasional, lebih kompleks daripada linked list biasa, lebih dari single linguist dan double linguist. Selanjutnya yaitu fungsi dari multiple linked list. Multiple linked list memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu representasi relasi data, mengorganisir data dalam struktur yang saling berhubungan. Dalam struktur ini, satu node induk bisa terhubung ke banyak node lain atau memiliki cabang yang disebut sebagai node anak. Contohnya seperti siswa yang memiliki hobi lebih dari 1. Siswa sebagai node induk dan hobi tersebut sebagai node anak atau sebagai cabangnya. Selanjutnya ada representasi struktur data kompleks. Multiple mengimplementasikan pohon dan graph. Bisa menyimpan banyak hubungan sekaligus. Contohnya seperti pohon. Pohon memiliki banyak cabang karena pohon memiliki batang dan tangkai. Batang misalkan sebagai node induknya, sedangkan tangkai dimisalkan sebagai node anaknya. Fungsi yang ketiga ada fleksibilitas memori. Multiple mengelola data dinamis yang jumlahnya berubah-ubah tanpa batas tetap. Tidak perlu menentukan jumlah data dari awal seperti array. Node dibuat saat dibutuhkan. Node juga bisa dihapus saat tidak dipakai. Keuntungan dari fleksibilitas memori ini bisa menghemat memori, tidak boros ruangan, dan bisa menyesuaikan jumlah data kapan saja tanpa ada batasan yang tetap. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu pengurutan pada data ganda. Satu set data diakses dan diurutkan dalam 2 cara berbeda secara bersamaan. Dalam beberapa kasus, satu data bisa mempunyai lebih dari 1 pointer.
Contohnya seperti link list A urutannya nama, link list B memiliki urutan umur. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu efisiensi operasi, memudahkan penambahan, penghapusan, dan pencarian data yang dalam struktur yang kompleks. Menambah data cukup mengubah pointernya saja. Menghapus data tidak perlu geser elemen seperti array, dan pencarian data bisa lebih cepat jika struktur relasinya lebih jelas. Baik, selanjutnya ada konsep. Konsep dari multiple linked list ini yaitu pertama ada struktur node. Pada multiple linked list terdapat data pointer next dan pointer child. Pointer next itu biasanya terdapat pada node induk. Nah, sedangkan pointer child itu terdapat pada pada node anakan, seperti untuk menyambungkan cabang dari node induk dengan node anakan. Selanjutnya itu ada next atau menunjukkan ke node berikutnya dalam list yang sama. Next ini untuk menunjukkan cabang atau sambungan dari node-node sebelumnya. Selanjutnya ada child, menunjukkan sublist atau anak atau cabang. Jadi child itu sebagai cabang dari node induk. Oke, untuk selanjutnya ini ada jenis operasi multiple linked list atau dasar-dasar operasi multiple linked list. Yang pertama ini ada insert first, yaitu menambahkan node baru di awal list. Nah, kita bikin node baru di sini, headnya kita pindah ke depan ke node yang baru ya. Headnya ini kita pindah ke node yang baru. Terus kita isi data dan alamat untuk node selanjutnya. Kita kasih pointer juga, jangan lupa. Terus untuk selanjutnya ini ada insert first, yaitu menambahkan node baru di akhir list. Nah, kalau insert first itu tadi menambahkan node baru di awal, sekarang insert first ini menambahkan node baru di akhir list. Kita bikin node baru, umpamanya ini tadi nggak ada ya, null, ini tail. Kita bikin node baru, kita sambungin pointernya, kita tail, kita pindah ke belakang. Ini kita isi alamat untuk data selanjutnya. Jadi data di sini, alamatnya di sini. Karena ini untuk alamat next selanjutnya, untuk data selanjutnya. Dan untuk selanjutnya ada insert after, yaitu menambahkan node baru setelah node tertentu yang sudah ada. Maksudnya ini kita bikin node baru di tengah-tengah node A, node C. Jadi kayak misal ada node A, node B. Kita bikin node baru di tengah-tengah ini. Semisal ini kan nggak ada, semisal ini nggak ada, kosong nih, kosong. Cuma ada node A dan node B. Kita nyelipin satu node, yaitu node R, semisal node R di sini. Terus kita sambungin aja pointer. Kita bikin pointer dan jangan lupa kita isi data dan alamat untuk node selanjutnya. Kita juga harus merubah data dan alamatnya ya, karena kita menambahkan node baru diselipin lagi insert after. Nah, untuk selanjutnya ada delete first, yaitu menghapus node pertama dari list. Kalau delete first ini menghapus node pertama dari list ya. Kita tinggal pindah aja headnya, pertamanya kita putusin sambungan pointernya, putusin, terus habis itu headnya kita pindah ke sini. Jadi kita ini udah otomatis menghapus node yang pertama. Untuk selanjutnya ini ada delete last. Nah, delete first kan tadi menghapus di depan. Kalau delete last kita menghapus dari belakang. Kita putusin sambungannya, null, kita pindah ke node terakhir. Jadi otomatis node yang terakhir ini kita hilangkan, kita hapus ya. Terus yang selanjutnya ada delete after. Nah, kalau tadi kan ada insert after, itu menambahkan node di tengah-tengah node ya, menyelipkan node di tengah-tengah node. Kalau sekarang ini yaitu menghapus node yang berada di berada setelah node tertentu. Ya berarti kita menghapus node paling tengah. Kalau bebas sih sebenarnya, penting ada di antara beberapa node ya. Jadi kita ambil aja yang tengah ini, kita putuskan salah satu pointer kita putuskan. Terus dari node yang pertama ini pointernya kita langsung
loncatin aja, lewatin note yang ini terus ke note selanjutnya. Tapi sebelum itu kita juga harus mengganti alamat yang dari sini, kan tadi alamat ini itu data di sini. Jadi kalau kita mau ini mau nyambungin ke note berikutnya, kita juga harus mengganti alamat ini. Kayak misal alamat ini note A, note B, note C. Jadi kita juga harus mengganti alamat C. Alamat C ini data C. Kita taruh alamat C-nya di sini. Jadi note-nya ini kayak dilewatin, dicuekin. Pointernya ini kita lompatin, ini delete after. Oke, jadi itu ada 6 jenis dasar 6 dasar dari operasi multiple link list. Ada insert first, insert last, insert after, terus ada delete first, delete last, dan delete after. Sama aja kayak kalau yang 3 pertama itu menambahkan, nah 3 selanjutnya ini menghapus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang multiple link list dengan studi kasus antara hubungan siswa dan hobinya. Sebelum kita menambahkan siswa dan hobinya, kita harus membuat template atau cetakan untuk hobi dan siswanya. Pertama, kita akan membuat template untuk hobi dengan atribut nama hobi. Lalu kita membuat ini atribut untuk nama hobi, dan ini untuk kita membuat pointer ke hobi selanjutnya, atau untuk menyambungkan antara hobi yang satu dengan hobi selanjutnya. Yang kedua, kita akan membuat template untuk siswa. Yang pertama, kita akan membuat atribut untuk siswa. Dan yang kedua, kita akan menyambungkan antara siswa yang ini dengan hobinya. First hobi dengan hobi. Yang ketiga, kita akan membuat pointer atau sambungan antara siswa yang satu dengan siswa berikutnya. Lalu setelah kita membuat template, kita akan membuat objek dari siswa dan hobinya. Pertama-tama kita akan membuat objek untuk siswa. Kita membuat function dengan nama grade siswa, lalu kita gunakan parameter nama, di mana function ini akan function grade siswa ini akan pointer atau menyambung ke struct siswa ini. Lalu di dalam function grade siswa ini ada siswa S sama dengan new siswa. Baris ini untuk membuat note baru untuk siswa. S kita gunakan untuk nama pointer yang akan pointer ke siswa, struct siswa ini. Lalu sama dengan new siswa. New itu untuk membuat letak atau membuat membuat memori, membuat posisi baru untuk siswa. Lalu berikutnya S pointer nama siswa sama dengan nama. Di baris ini kita gunakan untuk membuat nama dari siswanya. S-nya ini pointer ke nama siswa, yang dimana nama siswa ini atribut dari struct siswa. Lalu kita simpan di atribut atau simpan di parameter nama. Lalu selanjutnya kita bikin hubungan antara siswa dengan hobinya, yaitu S pointer atau pointer ke first hobi sama dengan 0. Kita bikin 0 karena kita belum bikin hobinya. Lalu kita juga S next atau pointer ke next, pointer ke siswa selanjutnya. Kita juga bikin 0 karena kita juga belum bikin siswa yang lain. Lalu kita return S atau mengembalikan nilai S agar bisa dipakai lagi. Lalu selanjutnya kita bikin function untuk hobi dengan nama create hobi, lalu kita gunakan parameter nama, di mana function create hobi ini akan pointer atau berhubung dengan struct hobi ini. Di dalam function ini ada untuk membuat node atau membuat tempat untuk hobinya. Lalu yang kedua, H pointer nama hobi sama dengan nama. Ini untuk membuat nama hobi seperti yang tadi function create siswa.
Lalu kita juga gunakan h pointer next sama dengan 0. Kita gunakan 0 karena kita juga belum membuat hobi selanjutnya. Lalu kita return h atau mengembalikan nilai h. Lalu setelah kita membuat template dan objek dari hobi dan siswa, lalu kita mulai menambahkan siswa baru. Saat menambahkan siswa baru, kita juga menggunakan function lagi. Kita gunakan nama function insert siswa, lalu kita gunakan dua parameter. Parameter yang pertama, yang head, kita gunakan untuk membuat head. Lalu yang parameter kedua, kita gunakan untuk menambahkan siswa baru. Yang head ini kita gunakan untuk patokan ya, patokan awal. Di dalam function insert siswa ini kita juga menggunakan dua pengkondisian, if else. Kalau if head sama dengan 0, head sama dengan baru. Atau artinya ini kalau listnya masih kosong, kita mulai menambahkan dari sini saja. Langsung dari sini. Tapi kalau listnya nggak kosong atau sudah ada isinya, kita lewat sini. Else siswa, bentar, maaf. Else siswa tem sama dengan head atau sama dengan tem ini kita gunakan untuk pointer lah, nama variabel sementara untuk pointer ke siswa sama dengan head yang artinya itu kita mulai dari awal. Lalu sudah kita mulai dari awal, kita lalu gunakan looping. While temp pointer next tidak sama dengan 0, temp sama dengan temps pointer next. Yang berarti ketika temp di next itu nggak sama dengan 0, maka tempnya bakal next terus sampai bertemu dengan 0. Lalu setelah bertemu dengan 0, temps pointer next sama dengan baru. Maka kita baru menambahkan siswa barunya itu di sini. Setelah kita tahu cara menambahkan siswanya tadi, kita akan langsung menambahkan siswa ya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan Andi dan Budi. Pertama-tama kita akan menambahkan Andi dahulu, yaitu kita akan mulai dari pengkondisian awal, yaitu if. Jika head sama dengan 0, head sama dengan baru. Atau kalau listnya masih kosong, kita akan mulai menambahkan di sini. Karena head sama dengan 0 atau headnya itu masih sama dengan 0, maka kita langsung menambahkan Andi di sini. Lalu setelahnya kita menambahkan Budi. Karena tadi kita sudah menambahkan Andi, maka headnya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, tapi kita akan lakukan dari awal kayak tadi. Pertama kita cek dulu di pengkondisian pertama. Jika head sama dengan 0, head sama dengan baru. Karena kondisi ini nggak memenuhi, maka kita langsung ke pengkondisian selanjutnya, yaitu else. Yang baris pertama ini kita gunakan untuk memulai dari awal. Lalu kita langsung gunakan looping untuk mencari not terakhir yang sama dengan 0. Lalu kita tambahkan Budi di barisan paling terakhir atau di not terakhir. Untuk mencari siswa, kita ada function siswa, find siswa dengan parameter hit string nama. Siswa ini fungsinya untuk mencari data siswa berdasarkan nama. Parameter hit merupakan awal dari link list siswa dan nama merupakan nama yang akan dicari. Selanjutnya siswa tem sama dengan hit. Ini untuk membuat pointer temp yang menunjukkan ke node pertama atau hit dari link list siswa. Baris selanjutnya itu perulangan atau looping. While temp bukan sama dengan 0. Melakukan perulangan selama pointer temp tidak kosong atau masih ada data siswa yang dapat diperiksa. Selanjutnya, if temp nama siswa sama dengan nama. Untuk mengecek apakah nama siswa pada node saat ini sama dengan nama siswa yang dicari. Jika sesuai dengan nama siswa yang dicari, maka fungsi akan mengembalikan ke pointer node siswa dengan return temp ini. Dan jika tidak sesuai, maka
function akan mengembalikan ke nol atau return nol. Jika sesuai, setelah dikembalikan akan melanjutkan ke temp sama dengan temp next itu agar berpindah ke node berikutnya dalam linked list sampai data yang ada di dalam fungsi ini habis dan tidak ada yang dapat diproses lagi atau tidak ada yang dapat diperiksa lagi. Seperti untuk menambahkan hobi ini menggunakan function insert hobi dengan parameter siswa dan hobi baru. Fungsinya untuk menambahkan data ke hobi ke dalam daftar hobi milik seorang siswa. Baris selanjutnya if siswa sama dengan 0. Ini fungsinya untuk mengecek apakah pointer siswa kosong. Artinya siswa tidak dapat ditemukan gitu. Tidak ditemukan. Lalu cout siswa tidak ditemukan and return. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hapus hobi. Hapus hobi ini berfungsi untuk menghapus satu data hobi dari seorang siswa. Pertama kita ngecek kondisi dulu. If siswa sama dengan 0 atau siswa tidak memiliki hobi, maka proses akan dihentikan. Selanjutnya kita inisialisasi, yaitu memberi nilai awal pada variabel sebelum kita pakai. Kita menggunakan dua pointer, yaitu hobi pointer temp sama dengan siswa first hobi dan hobi pointer pref sama dengan 0. Temp digunakan untuk menelusuri hobi, sedangkan pref untuk menyimpan note sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan perulangan while temp tidak sama dengan 0. Artinya selama masih ada hobi, kita terus cek satu persatu. Lalu kita melakukan pengecekan, yaitu jika temp panah nama hobi sama dengan nama hobi yang dicari, maka hobi ditemukan. Tetapi jika pref sama dengan 0, artinya hobi ada di posisi pertama, maka siswa first hobi sama dengan temp panah next. Jika tidak, maka pref next sama dengan temp panah next. Artinya node telah dilewati. Setelah itu node akan dihapus menggunakan perintah delete temp. Jika tidak ditemukan sampai akhir, maka akan menampilkan pesan hobi tidak ditemukan. Jadi cara kerja dari hapus hobi ini yaitu menelusuri, terus menemukan, memutus, dan lalu menghapus hobi, menghapus note. Ya baik teman-teman, kita melanjutkan penjelasan baris kode. Kita masuk ke fungsi show data bagian tampilkan. Jadi di sini baris kode yang pertama yaitu membuat fungsi yang bernama show data yang digunakan untuk tidak mengembalikan nilai poin dan menerima parameter menjadi pointer ke siswa yang pertama. Jadi fungsi ini akan membaca seluruh linked list mulai dari head pertama. Ini ditulis if head. Nah ini itu mengecek apakah list kosong. Kenapa dicek? Karena kalau tidak dicek dan langsung dipakai
head nama siswa, program bisa error. Selanjutnya itu baris kode selanjutnya itu menampilkan teks bahwa tidak ada data yang dimasukkan, dan ini untuk menghentikan fungsi dan tidak lanjut ke bawah. Karena tidak pakai return, program tetap lanjut dan tidak error. Dan ini adalah penutup block if. Block if ini sudah ditutup dan program tetap lanjut dan tidak error. Selanjutnya yaitu membuat pointer baru ke siswa. Nah, di sini itu menunjuk kepada siswa pertama yang sudah diinput. Kenapa tidak langsung pakai head? Supaya head tidak berubah saat kita geser-geser pointer. Selanjutnya itu baris kode di sini perulangan, berfungsi untuk perulangan selama masih ada siswa, akan berhenti saat siswa adalah hasilnya 0. Nah, baris kode ini itu mengakses isi not yang ditunjuk dari S ini. Jadi berarti kita memasukkan ke dalam not, ambil variabel dari nama siswa yang sudah kita inputkan tadi. Outputnya adalah nama-nama dari yang sudah kita insert tadi. Di sini sudah diinput namanya Andi. Tadi mana ya, bagian atas namanya Andi dan Budi ya kalau nggak salah. Nah, kita lanjut kepada baris kode berikutnya, yaitu membuat pointer kepada hobi dari siswa itu. H ini ditunjukkan sebagai hobi pertama milik siswa, hobi pertama yang kita input dari nama-nama siswa tersebut. Dan di sini ditulis baris kode if untuk mengecek apakah siswa tidak punya hobi. Nah, di sini jika tidak ada hobi, maka tampilkan pesan tidak ada hobi. Kemudian ini adalah penutup block if. Selanjutnya kita membuat perulangan kedua dari while H. Ini digunakan untuk membaca semua hobi milik siswa tersebut. Baris kode selanjutnya itu menampilkan nama hobi yang artinya mengambil dari not hobi yang sudah diinput. Nah, ini ya, itu adalah pointer bergerak ke hobi selanjutnya, jadi saling terhubung. Nah, di sini kita membuat kode untuk memberi jarak baris kosong agar outputan yang nanti dikeluarkan itu rapi. Dan ini pointer untuk geser kepada siswa berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke integer main. Nah, integer main program dimulai dari sini. Dari sini ya. Nah, baris kode pertama yang kita tulis itu untuk membuat pointer head yang nilainya 0 atau list kosong. Nah, di sini kita menambahkan siswa, insert siswa, menambahkan siswa.
langkahnya itu dengan membuat note baru, karena head 0 insert kita menambahkan siswa karena head 0, jadi nilainya headnya itu 0, list kosong. Jadi di sini kita tambahkan nama Andi di sini. Nah, sekarang headnya itu udah berisi nama siswa Andi, jadi tidak 0 lagi. Kemudian seperti langkah yang tadi, kita menambahkan insert siswa yang kedua sama. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan hobi kepada siswa. Di sini yang pertama kita lakukan adalah insert hobi, kemudian find siswa, digunakan untuk mencari siswa. Head pertama yaitu Andi, terus kemudian kita tambahkan hobinya, create hobi. Sini membaca. Nah, insert hobi yang pertama ini itu dijadikan first hobi pertama. Kemudian insert hobi selanjutnya yang digunakan untuk hobi kedua atau hobi terakhir. Pada proses selanjutnya sama untuk siswa Budi seperti proses siswa Andi. Kemudian kita akan menghapus salah satu hobi dengan cara kita seperti tadi, delete hobi, kemudian find siswa. Nah, ketika kita sudah mencari siswa, ini tertulis Andi, maka first hobinya itu yang akan dihapus itu adalah hobi yang di input terakhir, bukan hobi yang di input pertama. Di sini kan pada bagian baris kode insert hobi Andi, first hobinya itu membaca dan last hobinya itu sepak bola. Nah, di sini delete hobi, yang di delete adalah sepak bola. Kemudian tampilkan data, show data. Di sini membaca semua data dan menampilkan ke layar. Dan kemudian return 0, mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, yang artinya program selesai tanpa error. Dan ini merupakan akhir dari program, blok akhir program dari integer main. Nah, jadi cara kerja keseluruhan kode ini, yang pertama itu untuk membuat list siswa, dan setiap siswa itu mempunyai hobi seperti yang sudah dijelaskan tadi di integer main ini. Kita memasukkan list hobi siswa-siswa. Nah, di sini hobi bisa kita tambahkan dan bisa kita hapus. Nah, fungsi show data ini membaca 2 level linked list. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang memahamkan, saya minta maaf karena saya juga masih belajar ya. Sekian dari saya, terima kasih.